البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wasallam. Kita meneruskan bacaan Bulughul Maram terus oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Kita di akhir di kitab shalah bab ke-17, bab terakhir bab libas, bab tentang pakaian. Kemarin disebutkan akan datang nanti umat Nabi sallallahu alaihi wasallam kaum yang menghalalkan perzinaan dan harir, yaitu sutra. Ini menunjukkan sutra tidak boleh untuk laki-laki telah lewat. Berikutnya hadis yang kedua, qala wa an Hudzaifah radhiyallahu anhu, dari Hudzaifah bin Yaman radhiyallahu anhu. Qala beliau mengatakan, di sini oleh Imam Bukhari. Nah Rasulullah SAW beliau melarang an-nasraba bi aniyatid dhahab wal fiddah, untuk kami minum di aniyah, tempat air, ya, tempat air, gelas, cangkir, atau yang terbuat dari emas, wal fiddah, demikian juga perak. Wa anna aqula fiha, dan untuk makan di dalamnya, larangan makan dan minum dari tempat terbuat dari emas dan perak. Wa lubsil harir wa dibaj, dan untuk memakai harir, sutra, wa dibaj. Dibaj jenis-jenis dari sutra yang bagus, yaitu jadi bermacam-macam dari sutra ini. Jadi Nabi melarang kita semua untuk memakai baju yang terbuat dari harir, ya, wadibat. Jadi jenis-jenis sutra. Kemudian sudah lewat untuk sutra ini bagi perempuan adalah boleh, sudah lewat. Wa anna silisa alaih, dan Nabi melarang untuk duduk di atasnya. Jadi sutra dijadikan untuk karpet umpamanya, atau tempat duduk, atau mungkin kursi dilapisi dengan ini, dengan sutra ini, maka Nabi melarang. Rawi Bukhari, meriwayatkan Imam Bukhari rahimahullah taala. Hadis bukan di sini tentang hadis ini, hukum duduk di atas sutra jelas adalah haram. Ya, ini untuk siapa? Untuk laki-laki. Atau untuk perempuan sudah hebat boleh. Dan Nabi dulu yang mempunyai hasir, yang mempunyai tikar yang terbuat dari pelepah, yang terbuat dari daun kurma, ya, dianyam. Adapun yang terbuat dari, ya, sutra, maka diharamkan. Berikutnya hadis yang ketiga, ini berkaitan juga. Wan Umar, dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Di sini hadis Bukhari Muslim. Nah Rasulullah SAW beliau melarang an lubsil harir, untuk memakai sutra. Ila maudi'a isba'in, kecuali tempat sebesar isba'in. Isba' itu kan jari, ya, sebesar 2 jari. 2 jari ini ukurannya tidak besar kan, 2 jari ini sekitar mungkin 2 cm kali 7 cm. Aw salah 1, 3, aw 4 atau 4 jari. Ini diberikan rukhsah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dilarang memakai baju kecuali apa? Memakai baju dari harir, dari sutra, kecuali 2 jari, 3 jari atau 4 jari. Muttafaqun alaihi, hadis riwayat Muslim, walaupun li Muslim, lafaz Imam Muslim. Kemudian disebutkan juga di berikutnya bahwa Nabi memberikan rukhsah apabila diperlukan memakai pakaian terbuat dari sutra. Wa ana Anas Malik radhiyallahu anhu, disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam rukhsah, memberikan rukhsah li Abdurrahman bin Auf, kepada Abdurrahman bin Auf, sahabat yang disebutkan mempunyai harta yang banyak dari kaum Muhajirin. Beliau memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf. Wa Zubair, demikian juga Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma, fi qamisil harir, untuk memakai baju, ya, yang terbuat dari harir. Qamis, ini gamis, harir yang terbuat dari sutra. Karena kita ketahui sutra itu lembut, ya, termasuk bagian yang mewah. Bahkan kadang-kadang
dibuat itu kalau beberapa lapis itu sampai membuat peluru tidak masuk. Demikian disebutkan, termasuk pengganti baju besi. Jadi karena mungkin bahannya sulit ditembus, kalau ditembak ya dari jarak agak jauh, ya, jaraknya agak jauh, dia tidak menembus pakaian tersebut. Dia tidak kena ke badan. Bukan demikian. Tapi itu ini tidak boleh untuk laki-laki memakai pakaian terbuat dari sutra. Maka di sini Nabi memberikan rukhsah kepada Abdurrahman bin Auf, demikian juga Zubair untuk memakai gamis yang terbuat dari harir sutra. Fi safarin, di dalam safar. Min hikatin, karena hikah, karena gatal. Ya, penyakit gatal. Kanat bihima, yang ada pada keduanya. Mutam alaihi hadis Bukhari dan Muslim. Maka disebutkan di sini ya tentang hukum memakai alam. Alam itu tanda. Ya, tanda yang kadang terbuat dari harir, dari sutra di baju. Kadang kancing, ya dihiasi kancingnya itu dengan apa? Dengan kain sutra kan itu, menunjukkan barang yang mahal. Bagaimana hukumnya? Sebenarnya tidak boleh selama dia tidak melebihi 4 jari. Ya, boleh. Di pakaian umpamanya entah itu gamis, ya kemudian kancingnya itu dikasih lapisan luarnya berupa harir, berupa sutra, adalah boleh sebagaimana hadis tadi disebutkan. Demikian juga boleh untuk orang yang sakit seperti hikah karena gatal semisalnya, untuk memakai pakaian yang terbuat dari sutra. Ini belum mendapat jumhur. Ya, demikian. Sebagian berpendapat jaiz lil harb tadi, sebagian berpendapat boleh untuk berperang. Maka ini adalah ulama kurang tepat. Karena di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak melakukan demikian. Kemudian berikutnya hadis yang kelima, wa an Ali, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qala beliau mengatakan, kasani Nabi sallallahu alaihi wasallam hullatan syiyara. Nabi sallallahu alaihi wasallam kasani, memberikan baju, memakaikan aku Nabi sallallahu alaihi wasallam baju. Hullah, ini baju syira. Ya, syiyara, disebutkan syiyara ini mudalla bil harir. Yang dia itu mukhattat, ada garis-garis dengan sutra. Ya, demikian. Jadi Nabi memberikan kepada Ali bin Abi Thalib baju, ya, khullah, baju yang di itu ada hiasannya garis-garis dari sutra. Fa kharajtu fiha, maka aku pun keluar dengan memakai baju tersebut. Fiha, di dalam, yakni beliau akhirnya memakai baju tersebut, menganggap bahwa Nabi memberikan kepada beliau baju ini untuk dipakai. Walaupun berupa garis-garis saja. Di sekitar itu garis-garis, ya tentu saja berarti melebihi dari apa? Dari 4 garis semisal itu. Faridul ghadab fi wajhi. Maka kemudian Ali mengatakan, maka aku melihat al-ghadab, marah, fi wajhi, di wajahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, bukan berarti Nabi memberikan dia ini untuk apa? Untuk kemudian dipakai, bukan. Ketika beliau melihat Nabi marah, tampak di wajahnya marah, fa syaqaqtuha, maka aku syaqqa, aku belah, aku potong, aku sobek, aku bagi baina nisa'i, di antara perempuan-perempuanku. Ya, itu. Ini kemungkinan adalah untuk anak-anaknya dan semisalnya. Untuk istrinya, ya, ini Fatimah, demikian juga yang lainnya. Karena selama Nabi sallallahu alaihi wasallam hidup, maka Ali tidak pernah menikahi perempuan yang lain kecuali Fatimah radhiyallahu anha. Ya, demikian. Maka disebutkan di sini hukum asal hukum baju al-mansud bil harir, yang dia itu dibuat garis-garis dengan menggunakan harir, ya, dengan menggunakan sutra. Ya, demikian. Atau kemudian ditenun atau misalnya bercampur di situ sutra, demikian juga yang lainnya. Ya, dianyam dengan itu, ada sutra, ada kain biasa, maka disebutkan haram. Saya berdasarkan hadis ini tadi. Demikian juga ya jubah yang ditambah-tambahi di situ dengan harir, dengan sutra. Selama dia itu adalah melebihi 4 jari, maka tidak boleh. Dan menyebutkan kadang-kadang di baju-bajunya itu ada ya kayak ini tambahan-tambahan dari
benang-benang yang terbuat dari harir. Disebutkan sebagian sahabat dulu mempunyai hal tersebut, lebih bagus tinggalkan. Ya. Karena tadi larangan yang disebut oleh Nabi SAW. Kemudian berikutnya hadis yang ke-6. Qala Allah Nabi Musa dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Di sini sahih ya. Nah, di sini hasan. Dengan penguatnya walaupun disebutkan bahwa Sa'id bin Abi Hind tidak mendengar dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya, tapi ada penguatnya. Sebuah Imam Abu Dawud, demikian Imam Nasai, demikian juga yang lainnya. Ya, sehingga di sini menjadi hasan. Ini menjadi pedoman kita tentang bolehnya perempuan memakai sutra. Ya, di sini hasan. Wa Nabi Musa dari Musa Al-Asy'ari anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala beliau mengatakan, "Uhilad dhahabu wal hariru li inasi ummati." Dihalalkan emas dan sutra untuk inas, perempuan-perempuan umatku. Boleh perempuan memakai emas, demikian juga memakai sutra. Wa hurima ala dzukuriha, dan diharamkan atas laki-lakinya. Rawi Ahmad demikian Imam Ahmad, wa Nasai dan Imam Nasai, wa Tirmidzi demikian juga Tirmidzi wa Sahih, dan ya beliau mensahihkan Imam Tirmidzi. Jelas di sini ya tentang masalah ini perempuan boleh memakai emas, demikian juga sutra. Kalau emas jelas awamanya yunasawu fil hilyati wa ya fil hisami ghairu mubin. Ya tentang perempuan. Di sini nomor 3 sudah ila anda sudah boleh.